Kamang dong semua, selamat datang di Katong Podcast. Di Katong Podcast kali ini akan membahas tentang asal-usul bahasa dari negeri Imam. Tapi tunggu dong, tahu sing bahasa daerah itu apa? Yaps, betul, bahasa daerah itu adalah bahasa yang dulunya dipakai atau digunakan di suatu wilayah tersebut. Dan Katong sebagai generasi muda-mudi harus bangga karena Katong nih punya alam yang kaya akan ragam dan budaya. Contohnya Katong pembahasa daerah nih. Sudah Katong jangan lama-lama lagi, langsung saja Katong dengar dari pemuda negeri Ema tentang asal-usul bahasa dari negeri Ema. Selamat mendengarkan. Jadi bahasa ini adalah identitas daripada orang-orang setempat atau orang-orang lokal, sehingga bahasa itu harus dipelihara. Oleh sebab itu harapan ke depan buat generasi Maluku, khususnya anak-anak, mari katong belajar katong pun bahasa. Jangan katong malu dengan katong pun identitas, jangan malu dengan katong pun bahasa. Katong pun bahasa itu paling bagus. Jaga akan, lestarikan akan untuk generasi berikutnya. Yang pertanyaan pertama tuh, apakah bahasa daerah di sini masih dipertahankan? Untuk bahasa ini perkembangan zaman sekarang, bahasa ini khususnya dalam lingkup negeri Ema ini mulai terkikis daripada regenerasi sebelum katong. Artinya generasi yang di atas seperti katong punya moyang-moyang itu dongseng mengajarkan atau ajarkan, tapi generasi sekarang ini seng memiliki antusias untuk belajar bahasa tanah atau bahasa lokal, sehingga perlahan-lahan bahasa itu mulai terkikis sehingga sampai saat ini yang katong pergunakan itu adalah bahasa sehari-hari di negeri Ema. Lanjut akan pertanyaan tuh, kalau boleh tahu apa saja bahasa sehari-hari yang sering dipakai oleh warga Ema? Jadi bahasa sehari-hari yang katong pergunakan ini dalam katong membangun komunikasi dengan tetangga maupun bermasyarakat itu beta kasih contoh seperti pinjam laluar. Laluar itu adalah sebuah wadah untuk ambil manggis daripada pohon gitu. Dan juga atatir itu adalah bakul yang biasa katong mama pakai kuporti papa lele di pasar. Terus atatir itu juga bisa dipakai untuk memikul kayak kasbi, kaladi dari utang lalu bawa pulang ke kampung begitu. Lalu juga ada istilah-istilah bahasa yang katong pakai juga seperti laang ini kayak katong sentau jalan, terus katong bingung lalu katong hilang jalan, karena itu katong bilang laang jadi sentau jalan gitu ya. Apakah bahasa yang dipakai itu masih dilestarikan sampai sekarang? Iya, kalau bahasa yang katong pakai dalam kampung negeri Ema ini, bahasa sehari-hari itu katong tetap pertahankan karena itu merupakan katong punya identitas di kampung Ema. Jadi itu paling penting supaya ketika katong bilang kata tersebut atau kalimat tersebut, orang sudah tahu bahwa kata-kata ini dari Ema atau dialek ini itu orang Ema begitu. Ya, gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, kembali ke yang bahasa adat atau bahasa tanah itu, mengapa sampai bahasa tersebut sudah mulai terkikis atau sudah tidak digunakan lagi? Iya, kalau bahasa tanah ini memang seperti yang Beto bilang di pertanyaan pertama itu, bahwa bahasa tanah ini
memang sudah tidak ada karena perubahan zaman, pandangan-pandangan orang-orang lokal, dan juga ingin tahu untuk belajar bahasa itu mulai suam. Dalam pengertian suam ini adalah kurang rasa ingin tahu, sehingga bahasa-bahasa tanah atau bahasa-bahasa adat itu hanya sedikit saja yang katong kuasai begitu. Terus selanjutnya, siapa orang yang bertugas atau berwenang untuk menggunakan bahasa tanah tersebut? Apakah bisa warga? Jadi ketika terkikisnya bahasa tanah atau bahasa setempat itu, yang berwenang untuk sampaikan bahasa maupun kata-kata tersebut itu dipakai oleh raja maupun sandiri maupun tua-tua adat atau kepala soa yang ada. Begitupun juga ada masyarakat yang masih peduli dan ingin tahu tentang bahasa hari-hari di negeri Ema, sehingga dong masih tetap pertahankan itu karena itu paling penting untuk menjadi sebuah jati diri orang kampung toh. Katong sudah dengar langsung toh tentang bahasa daerah yang menjadi lambang dari katong pembudaya orang Maluku nih. Ya sudah, kalau begitu dan kebanyakan lain sudah dengar katong podcast. Semoga yang katong bahas nih bisa memberikan wawasan baru bagi setiap pendengar. Kalau begitu beta pamit cuy. Beta sendiri memang di Patiruhu, tapi beta teman-teman ada lagi. Dong nama Frawenan Putih Lady Sapali Edgar Pangsesa. Kalau begitu beta pamit undur diri jua. Dado, sampai baku dapat lagi di podcast selanjutnya.